Baik, untuk video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menaksir dari suatu parameter koefisien regresi. Nah, jadi tadi pada video sebelumnya saya sudah katakan bahwa salah satu pendekatan ataupun metode yang digunakan di dalam statistik itu dikenal dengan namanya metode taksiran kuadrat terkecil atau yang disebut juga dengan least square estimation. Nah, misalkan dari sampel diperoleh N pasang XI, YI, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai N, maka taksiran regresi ini akan memiliki bentuk Y topi sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi X. Nah, sehingga untuk setiap XI ini akan diperoleh taksiran di mana YI topi ya, YI topi itu akan sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi XI. Nah, metode least square ini itu dia mencoba meminimumkan jumlah kuadrat kesalahannya. Nah, di mana jumlah kuadrat kesalahannya ini bisa kita tentukan dengan sigma I yaitu sigma EI kuadrat, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai N. Nah, kalau kita tulis kembali bahwa si errornya ini itu sama dengan nilai si YI dikurang YI topi kuadrat. Nah, YI ini merupakan nilai sebenarnya atau aktual ya, sedangkan atau observasi, sedangkan YI-nya itu adalah nilai Y prediksi. Nah, atau kalau kita singkat lagi dengan nilainya itu sama dengan sigma dari YI kurang beta 0 topi ditambah beta 1 topi XI dikuadratkan untuk I-nya 1 sampai dengan N. Nah, beta 0 topi dan beta 1 topi ini bisa kita tentukan. Artinya koefisien regresi parameternya itu bisa kita cari. Nah, bagaimana cara pencariannya? Nah, jadi kita menganggap bahwa ketika dia diturunkan parsial ya, fungsi ini terhadap beta 0 dan fungsi ini tadi terhadap beta 1 yang sama-sama nilainya itu sama dengan 0, maka diperoleh beta 1 topinya itu dengan nilai sebagai berikut ya, dan beta 0 topinya dengan nilai sebagai berikut, atau biasanya beta 0 topi ini bisa dicari dengan rata-rata dari Y observasi dikurangi beta 1 topi X bar dengan syarat beta 1 topinya sudah kita tentukan terlebih dahulu dengan rumusan di atas. Nah, secara umum peubah respon Y ini dapat berelasi dengan K peubah regresor, di mana X1, X2 sampai Xk ini dinyatakan dengan model matematik ya, sehingga Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta KXK ditambah dengan epsilon yang disebut juga dengan multiple linear regression atau yang biasanya kita sebut dengan regresi linear berganda. Karena kenapa? Karena di situ variabelnya sangat banyak sekali. Jadi tidak hanya satu variabel X tapi ada K variabel X. Nah, inilah yang disebut juga dengan regresi linear berganda. Nah, pada topik untuk modul ini kita lebih membahas dalam pengantar sains data itu tentang yang regresi linear sederhana. Nah, jadi kalau bentuk regresi linear sederhana itu berarti variabel X yang diperhatikan itu cuma satu. Nah, adapun langkah selanjutnya dari analisa regresi itu adalah model adequacy checking atau uji kesesuaian model. Nah, biasanya di sini hasil dari proses ini memberikan jawaban apakah model itu layak digunakan atau perlu dimodifikasi. Nah, biasanya nanti kalau untuk yang prodi matematik, aktuaria dan juga statistik ini akan dipelajari di NAREK 1 lebih lanjut ya. Kemudian model regresi ini tidak menggambarkan hubungan sebab akibat antara si peubah respon dan regresornya. Jadi antara si peubah Y dan juga si X-nya. Nah, model regresi ini hanya bisa membantu untuk mengkonfirmasi apakah adanya hubungan sebab akibat, tetapi tidak dapat menjadi suatu alat klaim untuk melihat hubungan tersebut. Nah, di sini coba saya masukkan contoh penggunaan dari regresi linear sederhana ya. Jadi secara umum itu bentuk regresi linear sederhana bisa kita tulis dengan kalau saya tulis itu ya. Nah, jadi bisa kita buat si X-nya
Jadi Y, oke, Y sama dengan oke, jadi Y sama dengan si X, ya, beta 0 ditambah beta 1X, ya, dimana di sini beta 0 dan beta 1, beta 0 topi dan beta 1 topinya itu bisa kita tentukan dari, kita cari dengan rumusan ini tadi. Oke, ya. Nah, untuk contoh sederhana ini, misalkan diperkirakan nilai tes awal mempengaruhi nilai ujian akhir suatu mata kuliah. Jadi untuk melihat, yang kita lihat ini adalah hubungan antara nilai tes awal dengan nilai akhir yang diperoleh. Nah, misalkan diambil sampel acak sebanyak 12, kemudian nanti dicatat nilai tes awal dan akhirnya sebagai berikut. Jadi hubungannya yang mau diperhatikan adalah apakah ada hubungan, ya, apakah bagaimana hubungan antara nilai tes awal dengan nilai tes akhir yang diperoleh. Nah, jadi kita ngambil observasinya sebanyak 12 sampel dengan bentuk ukurannya sebagai berikut, ya, seperti di tabel ini. Nah, kemudian kita pengen membuat suatu model, ya. Nah, ternyata dari hasil perhitungan tadi, ya, hasil perhitungan kan kita punya modelnya itu adalah si Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, beta 0 topi ditambah beta 1 topi X. Nah, untuk menentukan si beta 1 dan beta 0 topi ini, kita pakai gunakan rumusan yang sebelumnya, maka bisa kita peroleh bahwa si beta 1, ya, beta 1 topi ini itu sama dengan nilainya kita cari N kali sigma XI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Ingat, kita masukkan nilai I-nya itu karena datanya sebanyak 12, berarti N-nya sampai 12. Nah, untuk beta 0 ini bisa juga dicari tadi dengan Y bar. Y bar itu apa? Berarti nilai jumlah semua rata-rata, ya, berarti rata-rata dari Y, ya, dikurangi beta 1 topi dikali si rata-rata X. Nah, dapat sebagai berikut. Maka model yang kita punya ini, Y topi sama dengan 28,13 ditambah 0,75X. Oke, nah artinya apa? Jadi sebenarnya dari model ini kita juga bisa memprediksi misalkan untuk ketika ya, ketika misalkan tes awalnya itu dapat 90, ya, ketika nilai tes awalnya dapat 90, berarti berapa nilai tes akhirnya, ya. Nah, jadi nilai tes awal di sini itu sebagai si X-nya. Jadi kalau saya dapat nilai si tes awal itu 90, kira-kira saya bisa memprediksi nilai tes akhir itu akan dapat nilai berapa gitu. Nah, jadi di sini kita hanya tinggal menggantikan si X-nya itu dengan 90. Jadi bisa kita buat 28,13, ya, ditambah 0,75X. Jadi kalau saya buat misalkan di sini, ya, jadi kalau misalkan si X-nya itu nilainya 90, ya, maka si Y topinya akan jadi 28,13 tambah 0,75X, ya. X-nya ini berapa? X-nya kita gantikan, jadi 28,13 ditambah 0,75 kali 90. Nah, jadi ini nanti dapatlah nilai Y prediksinya, ya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa untuk model seperti ini, ya, bisa memprediksikan untuk nilai X berapapun. Nah, ini yang tadi ini yang kita cari, ya, untuk apa? Ini untuk menentukan si beta 0 topi sama si beta 1 topi. Sehingga kita bisa bentuk persamaannya nanti adalah beta 0 topi ditambah beta 1 topi X. Nah, itu kira-kira untuk penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita
kita akan masuk mengenai korelasi linier. Nah, ini sangat berkaitan terhadap regresi linier, ya. Jadi kalau korelasi linier itu adalah suatu alat untuk mengukur hubungan linier antara si dua peubah. Misalkan umur mobil bekas dengan harga jual mobil. Terus misalnya kan dengan nilai tes masuk dengan nilai mata kuliah gitu ya. Jadi kita pengen ngelihat gimana korelasi ya hubungan antara si dua peubah ini tadi. Nah, ini disebut dengan korelasi linier. Nah, contohnya umur mobil bertambah besar, akhirnya harga jual mobil pasti cenderung turun ya. Biasanya kalau mobil yang udah lama atau misalnya mobil second tuh pasti karena pemakaiannya sudah lama maka harga jualnya pasti lebih turun ya. Nah, ini biasanya kondisi ini yang kita sebut dengan koefisien korelasinya negatif, tidak berbanding lurus gitu. Kemudian ada juga ketika nilai tesnya masuknya rendah, maka nilai mata kuliahnya cenderung rendah. Nah, bila nilai tesnya ini masuk tinggi, maka nilai mata kuliahnya cenderung tinggi. Nah, ini pada kondisi ini koefisien korelasinya ini bernilai positif. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pembuatan diagram tebar ya atau scatter plot ya yang kita bahas sebelumnya dari N pengamatan di mana X, Y, Y, di mana I sama dengan 1, 2 sampai N. Nah, ini perlu dilakukan agar dapat diperoleh suatu informasi kisaran dari suatu nilai korelasi. Nah, yang di sini suatu nilai korelasi atau koefisien korelasi ini yang kita simbolkan dengan R. R ini berkisar nilainya di antara -1 sampai 1. Nah, R ini mengukur sejauh mana pasangan titik-titik dari suatu unit observasi menggerombol di sekitar garis lurus. Nah, biasanya nilai R yang hampir mendekati 1 atau -1 itu mengindikasikan bahwa titik-titik dari N pengamatan itu makin mendekati garis lurus taksiran regresi secara hampir sempurna. Nah, sedangkan untuk yang nilai R-nya di sekitaran 0, ini akan berimplikasi dengan hubungan kedua peubah yang tidak linier dan belum tentu menggambarkan yang tak terdapat hubungan di antara kedua peubah. Nah, biasanya untuk menentukan nilai korelasi ini kita menggunakan namanya adalah korelasi Pearson ya. Korelasi Pearson di mana korelasi Pearson ini kita dapat cari dengan formula sebagai berikut. R ya sama dengan rumusan ini ya. Jadi ini korelasi Pearson. R, ingat R ini tadi nilainya berkisar dari -1 sampai 1 ya. Nah, dari contoh yang sebelumnya, jadi dari yang contoh yang tadi, kita bisa lihat bahwa ketika kita punya dapat Y topinya sekian, ya, ketika Y topinya ini, ya, nah maka kita punya si X, kita punya nilai Y topinya adalah 28,13 tambah 0,75X. Ya, ini beta 0-nya, ini beta 1-nya. Oke. Nah, untuk mencari si R ya dengan rumusan ini tadi, ya dengan rumusan ini ya berarti kita masukkan lagi aja kembali dengan formula tadi, maka kita dapat si R-nya ini dengan rumusan ternyata sekitar 0,894. Ya, 0,894. Nah, ini berarti bisa dikatakan nilainya mendekati 1, berarti dia berkorelasi positif ya. Nah, biasanya tapi kalau dalam regresi sederhana itu yang sering dipakai adalah bentuk R square. Jadi nilai R-nya dikuadratkan lagi. Jadi kalau ini tadi R-nya dapat sekian ya, maka R kuadratnya itu adalah 0,894 kuadrat. Nah, ya. Nah, jadi biasanya dalam regresi sederhana itu yang dipakai lebih kepada nilai si R kuadratnya. Oke. Nah, ini berarti menunjukkan karena dia nilainya mendekati 1, maka dia menyatakan bentuk korelasinya adalah positif. Artinya apa? Artinya bisa kita lihat dari contoh yang sebelumnya ya, bahwa ternyata ada hubungan
ya, ada hubungan yang positif antara nilai tes awal dengan nilai tes akhir. Jadi ketika nilai tes awalnya tinggi, maka tes akhirnya juga tinggi. Kalau tes awalnya rendah, maka tes akhirnya juga rendah. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian nah, ini kalau kita buat scatter plotnya seperti ini, ya. Nah, jadi ini tadi yang garis lurus ini adalah model yang kita buat. Ini yang garis biru ini adalah si model yang Y topi sama dengan 28,13 ya, ditambah 0,75 ya, 75x ya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa di sini ini nilai scatter plotnya. Jadi melihat hubungan antara tes akhir dengan tes awal ya. Yang garis biru ya, ingat yang garis biru ini adalah si model si Y-nya untuk dengan model 28,13 tambah 0,75x. Nah, dengan nilai R square-nya tadi itu adalah R-nya tadi kan 0,894 kuadrat dan nilai R square-nya ini ya 79,9% atau 0,799. Jadi mendekati 0,8. Ini nilai si R square. Nah, biasanya dalam regresi linear sederhana yang dipakai adalah si R square-nya. Nah, jadi nilai R square-nya ini yang biasanya dipakai, yaitu sekitar 0,8. Baiklah, demikian untuk video pada modul ini. Saya mengucapkan pada video ini video dan modul materi ini sebenarnya diproduksi ya oleh Program Studi Statistika untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang didukung dari bantuan dana Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran atau DPA-SDP. Sekian untuk presentasi modul kali ini. Kita akan ketemu lagi pada modul-modul berikutnya untuk di mata kuliah pengantar sains data. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di forum emas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.